Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Setiap yang hidup pasti akan mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya kalian akan mendapatkan balasan yang sempurna pada hari kiamat. Maka siapa yang diselamatkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang beruntung. Maka sungguh dia telah beruntung, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kenikmatan yang menipu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan seseorang dinilai baik atau tidaknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung kematiannya. Apakah dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, ataukah dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, wal iyadu billah. Diriwayatkan al-Imam Bukhari dan al-Imam Muslim dari sahabat Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal abda la ya'malu bi amalin yaron nasu bi amali ahlil jannah fahuwa min ahlin nar, wa innal abda ya'malu bi amali ahlin nar fima yaron nas fahuwa min ahlil jannah, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang beramal dengan amalan yang dilihat manusia, dia itu beramal dengan amalan-amalan penghuni surga, padahal dia adalah penghuni neraka. Dan ada orang yang lain yang beramal dengan amalan-amalan penghuni neraka, fima yaron nas
fima yabdu linnas, yang dilihat oleh manusia dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Fahuwa min ahlil jannah, padahal dia dicatat oleh Allah sebagai penghuni surga. Kenapa? Karena di akhir hayatnya dia ditutup dengan kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya setiap amal tergantung penutupannya. Amal itu dinilai baik, dinilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang beramal mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung penutupannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung penutupannya. Maka apabila Allah mencintai seorang hamba sebelum kematiannya, Allah membimbingnya untuk bertaubat dan beramal saleh, supaya Allah menutup usianya dengan kebaikan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperkerjakannya. Qila ya Rasulullah, wa masta'malahu. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan Allah memperkerjakannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuwaffiquhu litaubah wa amalin salih. Allah Subhanahu wa taala akan memberi taufik kepadanya untuk bertaubat dan untuk beramal saleh, sehingga Allah menutup usianya atau Allah menutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Dan di antara tanda seorang hamba meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, Allah Subhanahu wa taala membimbingnya di akhir hayatnya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam suatu hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dijamin surga. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita, selama di dunia hendaklah memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebelum dihalangi seorang hamba, sebelum seorang hamba dihalangi mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru min qauli la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha. Sekarang ini ketika masih sehat walafiat, ketika masih hidup di dunia, perbanyaklah kalian membaca la ilaha illallah sebelum kalian dihalangi, yaitu di akhir hayat dihalangi membaca kalimat la ilaha illallah. Maka siapa yang diberi kemudahan untuk membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya, dialah yang ketika hidup memperbanyak zikir la ilaha illallah, dan dia adalah orang yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwani. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara kematian yang mulia, di antara kematian yang indah adalah seseorang meninggal dunia di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia meninggal dunia berpegang teguh dengan sunnah dan meninggalkan bid'ah. Bentuk apapun dia mencintai sunnah dan dia membenci bid'ah. Dia berlepas diri dari kesyirikan dan kesesatan-kesesatan yang ada. Maka meninggal dunia di atas sunnah adalah kemuliaan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibnu Aun al-Muzani rahimahullah, imam besar kaum muslimin rahimahullah, berkata tentang meninggal dunia di atas sunnah. Qala rahimahullah, man mata ala sunnah falahu basyirun bikulli khairin. Barang siapa yang meninggal dunia di atas sunnah, maka dia mendapatkan kabar gembira dengan semua kebaikan. Barang siapa yang meninggal dunia di atas sunnah, maka dia mendapatkan kabar gembira. Dia mendapatkan semua kebaikan yang diinginkannya. Maka Abdullah ibnu Aun rahimahullah adalah seorang ulama yang sangat semangat, yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan karamah di akhir hayatnya. Dalam keadaan sakaratul maut, Abdullah ibnu Aun berkata, "Ayyuhan nasu as-sunnata as-sunnata wa iyyakum wal bid'ah wa iyyakum wal bid'ah." Dalam keadaan sakaratul maut, Abdullah ibnu Aun berkata, wahai kaum muslimin, berpegang teguhlah dengan sunnah. Wahai kaum muslimin, berpegang teguhlah dengan sunnah. Wahai kaum muslimin, tinggalkan bid'ah. Wahai kaum muslimin, jauhilah bid'ah, yaitu ajaran yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pernyataan al-Imam Abdullah ibnu Aun al-Muzani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Mu'tamir ibnu Sulaiman ibni Tarkhan at-Taimi rahimahullah, ia berkata, dakhaltu ala abi wa ana munkasirun. Aku masuk ke rumah ayahku dalam keadaan sedih, dan ayahnya adalah imam besar kaum muslimin, yaitu Sulaiman ibnu Tarkhan at-Taimi. Mu'tamir berkata, aku masuk ke rumah ayahku dalam keadaan sedih. Faqala, Sulaiman bertanya kepada Mu'tamir, malaka, apa yang terjadi? Kenapa engkau kelihatan begitu sedih? Qala, mata sadiqun li. Mu'tamir berkata,
wahai ayahku, sahabatku meninggal dunia. Sahabatku meninggal dunia. Qala Sulaiman. Sulaiman bertanya, mata ala sunnah. Apakah sahabatmu meninggal dunia di atas sunnah? Qultu na'am. Mu'tamir menjawab, iya wahai ayahku, meninggal dunia di atas sunnah. Qala la takhaf alaihi. Kalau dia meninggal dunia di atas sunnah, jangan khawatir kepadanya. Dia mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pernyataan Al-Imam Sulaiman Ibnu Tarkhan At-Taimi rahimahullah. Al-Imam Malik rahimahullah berkata, Imam Daril Hijrah, imam besar kaum muslimin, Imam Malik berkata, man mata ala sunnah falyubshir. Man mata ala sunnah falyubshir. Man mata ala sunnah falyubshir. Siapa yang meninggal dunia di atas sunnah, maka bergembiralah. Siapa yang meninggal dunia di atas sunnah, bergembiralah dia. Siapa yang meninggal dunia di atas sunnah, bergembiralah dia. Al-Imam Malik rahimahullah juga berkata, man laqiyallaha bimil'il ardi dhunuban thumma laqiyallaha ala sunnah lakana fil jannati ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin fahasuna ulaika rafiqa. Al-Imam Malik rahimahullah berkata, barang siapa yang meninggal dunia membawa dosa sepenuh bumi, dosanya banyak, meninggal dunia penuh dosa, kemudian dia meninggal dunia di atas sunnah, meninggal dunia di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi banyak dosanya, maka Imam Malik rahimahullah berkata, lakana fil jannah, maka orang tersebut tempatnya pasti di surga bersama para nabi, bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama orang-orang soleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman di surga. Allahu Akbar. Demikian pernyataan Al-Imam Malik tentang keutamaan meninggal dunia di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila li Ahmad, qila lil Imam Ahmad, dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, rajulun mata 'alal islami wa sunnah, hal huwa ahwa 'ala khairin. Dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, seseorang yang meninggal dunia di atas Islam dan di atas sunnah, apakah dia berada di atas kebaikan? Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, ala khairi kullihi, huwa alal khairi kullihi. Dia di atas semua kebaikan. Siapa yang meninggal dunia di atas Islam, di atas sunnah, maka dia meninggal dunia di atas semua kebaikan. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan, beliau selalu apabila diam terdengar dari suaranya membaca doa, Allahumma amitni 'alal islami was sunnah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal memperbanyak membaca doa, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan Islam dan dalam keadaan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Yahya Al-Qayrawani rahimahullah bercerita, dakhaltu ma'a Suhnun, dan Suhnun adalah imam besar kaum muslimin. Dakhaltu ma'a Suhnun ala ibni Qassar wa huwa marid. Aku menjenguk Ibnu Qassar bersama Al-Imam Suhnun, dan Ibnu Qassar dalam keadaan sakit. Faqala lahu Suhnun, Suhnun berkata kepada Ibnu Qassar, ma hadzal qalaq, kenapa kamu gelisah seperti ini wahai saudaraku? Qala Ibnu Qassar, Ibnu Qassar rahimahullah berkata, al mautu
al-ajalu wal qudumu 'ala Allah. Wahai imam, wahai Suhnun, saya ini sakit parah dan saya akan segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Suhnun memberi ketenangan kepada Ibnu Qassar. Maka qala rahimahullah, Suhnun berkata, "Alasta musaddiqan birrusul?" Bukankah engkau mengimani semua para nabi dan semua para rasul? Alasta musaddiqan bil ba'thi wal hisabi wal jannati wan nar? Bukankah engkau beriman hisab itu ada, hari kebangkitan itu ada, surga itu ada, dan bukankah engkau beriman bahwasannya neraka itu ada? Kemudian Suhnun berkata lagi, "Alasta musaddiqan bi annal Qur'ana kalamullah?" Bukankah engkau beriman bahwasanya Al-Qur'an itu firman Allah, bukan makhluk? Wa anna Allaha yura yaumal qiyamah. Bukankah engkau beriman Allah itu bisa dilihat pada hari kiamat nanti? Wa annahu 'alal arsy istawa. Bukankah engkau beriman Allah itu bersemayam di atas ars? Wa annaka la takhruju 'alal imami bisayf wa injaru. Dan bukankah engkau punya keyakinan tidak boleh memberontak kepada pemimpin walaupun mereka adalah pemimpin-pemimpin yang zalim? Kemudian Ibnu Qassar berkata, na'am, aku meyakini itu semua. Aku berada di atas akidah sunnah wal ahli sunnah wal jamaah." Faqala lahu Suhnun, maka Suhnun berkata kepada Ibnu Qassar, "Mut in syi'ta, mut in syi'ta." Sekarang matilah kalau kamu mau. Sekarang matilah kalau kamu mau, karena kematianmu adalah kematian yang mulia, yaitu meninggal dunia di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pernyataan Al-Imam Suhnun rahimahullah. Siapa yang meninggal di atas sunnah, maka dia meninggal dunia dalam keadaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Fudail ibnu Iyad rahimahullah juga berkata, "Tuba liman mata 'ala sunnah." Sungguh beruntung siapa yang meninggal dunia di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma amitna 'ala sunnah, Allahumma amitna 'ala sunnah, Allahumma amitna 'ala sunnati ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.